Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, saya Silvi Sandia dari kelas 2B ingin menjelaskan tentang apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Ayat 5 dan Nomor 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Ayat 5 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah otonom adalah kesatuan batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ada otonomi daerah? Yang pertama, sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Pelayanan publik di era otonomi daerah, ciri-ciri kepuasan pelanggaan. Yang pertama, lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan. Yang kedua, lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan sistem kompetisi. Yang keempat, terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang kelima, lebih mengutamakan yang diinginkan oleh masyarakat. Kelemahan otonomi daerah itu, yang pertama, kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratif, inefisien, kurang mau mendengar keluhan atau saran aspirasi masyarakat. Pemecahan masalah prinsip otonomi daerah yang digunakan, yang pertama otonomi yang luas, yang kedua otonomi nyata, yang ketiga otonomi yang bertanggung jawab. Dari otonomi daerah tadi, yang kedua sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang 1945 Pasal 18. Yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasa antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah ini, yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, perkembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memperdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Saran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah, yang pertama peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat, dan aparatur pemerintahan daerah. Yang kedua, kesetaraan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam kewenangan dan keuangan. Yang ketiga, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang keempat, penciptaan ruangan yang lebih luas lagi kemandirian daerah. Nah, pertanyaan tentang bagaimana otonomi daerah dilaksanakan. Yang pertama, dasar hukum Pasal 18 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Pasal 18 Undang-Undang 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pelaksanaannya. Nah, asas pelaksanaan otonomi daerah atau pemerintahan daerah, otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintahan daerah. Otonomi nyata yaitu keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu, yaitu secara nyata dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab itu yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Nah, ada yang keenam, hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Hak itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, memungut pajak daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang terakhir itu mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewajiban otonomi daerah ini melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, keseharaan, dan sebagainya. Pasal 22 Nomor 32 Tahun 2004. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat, yang pertama itu pemerintah penyelenggaraan sendiri urusan pemerintahan tersebut, melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, menugaskan sebagian urusan pemerintah kepada pemerintah desa berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi, dan keragaman daerah. Yang kedua itu didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara. Nah, sehingga tetap berjalannya hubungan pusat, daerah, dan antar daerah, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota. Tidak ada lagi wilayah administratif. Nah, selanjutnya harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang terakhir itu ada asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Yang terakhir, poin terakhir, ada susunan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah. Bagian terakhir dari otonomi daerah ini, akibat apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik. Yang pertama, perumusan kebijakan publik tidak akan memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh. Yang kedua, kebijakan publik bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebijakan publik tidak sejalan bahkan tidak bertenggangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Cukup sekian video saya. Jika pengucapan saya menyinggung, baiklah, cukup sekian penjelasan makalah saya dengan judul Otonomi Daerah. Apabila
ada kesalahan dalam pengucapan, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.